Dengan berakhirnya Golden Era, sebuah celah abesal yang mengerikan muncul kembali di Land of Dawn. Dan dari kedalamannya, energi kegelapan melonjak kembali. Kegelapan malam akan turun sekali lagi, Abyss datang mengancam. Untuk melindungi dunia ini, penguasa cahaya memilih sejumlah gadis suci untuk mengandung malaikat. Legenda mengatakan hanya wanita yang dapat menjadi malaikat, oleh karena itu, mereka yang dipilih penguasa cahaya hanya dapat melahirkan seorang perempuan. Argus dan Rafaela adalah saudara kembar yang lahir di kerajaan Monian. Biara Cahaya Sakristi memaksa ibu mereka meminum air suci atas nama penguasa cahaya. Oleh karena itu, dia mengandung sesosok malaikat di dalam kuil penguasa cahaya. Ibu mereka hanyalah seorang manusia biasa, dia dan kekasihnya saling setia satu sama lain. Namun di bawah pengawasan dan bujukan para sakris, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima kehormatan yang dianugerahkan kepadanya oleh penguasa cahaya. Proses mengandung sesosok malaikat lama dan lambat. Selama 3 tahun, hatinya semakin berat, tersiksa dengan kesepian dengan cobaan yang begitu lama. Dia merindukan kekasihnya, berharap dapat bersatu dengannya sekali lagi. Setelah 2 tahun berlalu, dia tidak dapat menahannya lagi. Dan kemudian melarikan diri dari kuil untuk bertemu kembali dengan kekasihnya. Bersama, mereka hidup bahagia sekali lagi. Namun, itu hanyalah menjadi kebahagiaan yang singkat. Tidak lama kemudian, para sakris berhasil menemukannya. Kekasihnya dibunuh di depan matanya, dengan alasan mengancam pencemaran keturunan penguasa cahaya. Dan dia kembali dibawa ke monasteri. 1 tahun kemudian, wanita itu meninggal saat melahirkan. Hal yang mengejutkan, dia melahirkan anak kembar. Dan salah satu bayinya adalah laki-laki. Mata bayi itu sangat mirip dengan mata kekasih ibunya yang telah meninggal. Ulama cahaya segera mengetahui situasi ini, menyadari anak laki-laki itu terlahir sebagai manusia. Namun luar biasanya, dia juga memiliki kekuatan malaikat. Para sakris ingin membunuh bayi laki-laki itu, namun usaha mereka selalu gagal. Setiap kali mereka mencoba membunuhnya, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh Jeng Rafaela, melindungi saudara laki-lakinya dari segala bahaya. Hal ini dianggap sebagai suatu keajaiban. Mereka pun mengurungkan niat membunuh bayi laki-laki itu, dan kelahirannya akan dirahasiakan dari semua orang. Rahasia ini disembunyikan dengan sangat baik oleh Biara Cahaya. Bahkan 2 saudara itu pun tidak mengetahuinya. Sejak saat itu, Bung Argus dan Jeng Rafaela tumbuh bersama, menerima pendidikan dan pelatihan yang sama. Yang membedakan mereka adalah Jeng Rafaela dilihat sebagai sinar cahaya yang indah, makhluk suci dan tak bernoda. Di mata orang-orang, Jeng Rafaela merupakan satu-satunya malaikat sejati mereka. Di sisi lain, Bung Argus ditempatkan di dalam bayang-bayang yang tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang pantas diterimanya. Namun Jeng Rafaela menyayangi dan mencintai saudaranya. Bung Argus juga menyayangi saudarinya. Mereka berdua mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda. Dan Bung Argus selalu diperingatkan, satu-satunya pilihan untuknya hanya hidup di dalam bayang-bayang Jeng Rafaela. Namun mereka berdua tidak dapat dipisahkan dan saling peduli satu sama lain. Mereka berdua memiliki hati yang baik. Setelah mereka beranjak dewasa, mereka bersumpah menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi kedamaian dan menyebarkan cahaya. Pujian dan kekaguman pun datang. Namun sayang, pujian-pujian itu hanya ditujukan kepada Jeng Rafaela. Walaupun Bung Argus sama hebatnya dengan saudarinya, dan telah berusaha keras seperti Jeng Rafaela dalam menegakkan cahaya, pujian semua orang hanya tertuju kepada Jeng Rafaela yang lembut. Walaupun dia telah berjuang untuk cahaya, Bung Argus tetap berada di dalam kegelapan. Jeng Rafaela menyaksikan semua ini, dan beberapa kali ingin membela saudaranya untuk mengubah sikap orang-orang terhadap Bung Argus. Namun dia tidak pernah berhasil. Dia tidak mengerti mengapa semua orang menganggap Bung Argus seperti orang yang dibuang. Tidak peduli seberapa keras Bung Argus mencoba.
Seberapa besar pengorbanannya? Mereka mengetahui itu semua, namun tetap memperlakukannya dengan sama. Jeng Rafaela yang penuh perhatian, menyadari perubahan sikap Bung Argus terhadap manusia. Dalam pandangan Bung Argus, manusia pada dasarnya jahat dan egois. Karena itu, mengapa dia harus bersusah payah mengambil hati mereka untuk dirinya? Saudara kembar itu berdebat mengenai hal ini. Menurut Jeng Rafaela, abyss merupakan akar dari seluruh kegelapan di dalam kehidupan. Dia percaya kalau umat manusia itu baik, namun hal tersebut menghilang setelah dicemari oleh abyss. Tidak ada yang ingin mengubah sudut pandang mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk membujuk satu sama lain. Mereka berdua memiliki perbedaan filosofi. Seiring dengan berjalannya waktu, taktik mereka di dalam pertempuran juga mulai berbeda. Di tengah-tengah suatu pertempuran, Bung Argus terus maju karena ingin memenangkan pertempuran dengan cepat, yang akhirnya dia jatuh ke dalam perangkap demon. Jeng Rafaela memerintahkan pasukan untuk mundur, namun Bung Argus mengabaikannya dan masuk ke dalam sarang iblis. Bung Argus kembali dari markas lawan dengan sebuah pedang setan di tangannya. Sebuah senjata yang memancarkan aura jahat. Dia dikelilingi oleh kabut hitam. Meskipun Jeng Rafaela mencoba untuk membersihkan Bung Argus dari kegelapan ini, Bung Argus melarikan diri dan membunuh pasukan yang ada di sekitar Jeng Rafaela sebelum berhasil pergi. Sejak saat itu, Jeng Rafaela tidak pernah berhenti mencari berita tentang keberadaan saudaranya. Perilaku Bung Argus tidak mengejutkan Sacred Quill Cahaya. Sebaliknya, mereka menegaskan, telah lama menganggap Bung Argus sebagai jiwa yang rusak, dan hari ini tidak dapat dihindari. Kata-kata mereka mengguncang Jeng Rafaela. Dan untuk pertama kalinya, keyakinannya juga ikut terguncang. Jeng Rafaela menghukum mereka dengan berat, lalu pergi meninggalkan kuil cahaya untuk mencari saudaranya yang hilang. Beberapa bulan berlalu, Jeng Rafaela akhirnya bertemu kembali dengan Bung Argus di Tanah Tandus. Namun, Jeng Rafaela terkejut. Bung Argus yang selama ini dia kenal telah lama hilang. Aura keemasan yang memenuhi dirinya, sayapnya yang bercahaya, tidak terlihat lagi. Di tempat mereka berada terdapat aura yang penuh dengan kekejaman dan sayap kegelapan berwarna hitam pekat. Tidak ada jalan untuk kembali. Jeng Rafaela ingin mengangkat tongkatnya dan mengakhiri semua ini, karena itu merupakan tugasnya. Namun, kenangan-kenangan masa lalu muncul satu persatu di pikirannya. Dia tidak mampu memaksa dirinya untuk melakukan hal tersebut. Di kejauhan, Bung Argus menatap Jeng Rafaela, kemudian pergi dalam keheningan. Sejak saat itu, Bung Argus hanya akan semakin jatuh ke dalam abyss. Terus-menerus dilanda oleh penderitaan dan kebingungan, terus tenggelam semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, Jeng Rafaela tumbuh menjadi wanita seperti sekarang ini. Malaikat yang dikagumi oleh semua orang, penyelamat dari bencana dan perwujudan dari cahaya. Meskipun demikian, dia tidak pernah mampu menghadapi sosok yang paling dekat dengannya. Waktu terus berlalu dan tidak dapat diulang kembali. Tidak peduli manusia atau malaikat, takkan ada yang dapat mengembalikan waktu.